Halo sobat my friend, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Well, sebelum tidur, saya ada informasi yang kayaknya penting untuk kalian tahu mengenai kontrak kerja. Ya, my friend, ingat ya, kalau kamu bekerja dimanapun kamu bekerja, kita harus memiliki yang namanya perjanjian kerja atau kontrak kerja. Kenapa? Ingat loh, perjanjian kontrak kerja ini bukan bikin kamu jadi lebih ribet atau repot, tapi kontrak kerja ini fungsinya untuk melindungi hak-hak kamu sebagai pekerja, biar kamu enggak dibohongin majikan atau ditipu calo. Nah, kamu wajib menanyakan mengenai kontrak kerja kamu selama kamu bekerja dengan majikan kamu. Ngomong-ngomong soal kontrak kerja, ada pembaharuan peraturan. Ini penting banget buat my friend untuk menyampaikan video ini kepada majikan kalian atau perusahaan atau syarikat dimanapun kamu kerja di Malaysia. Oke, ini dia aturan baru buat my friend yang kemarin nih pulang ke Indonesia untuk bercuti. Oke, pulang ke Indonesia untuk bercuti, baik itu pekerja domestic worker, asisten rumah tangga, pembantu rumah, begitu apapun sebutannya ya, maid, ataupun juga pekerja-pekerja ladang, ataupun juga pekerja-pekerja pertanian, kilang semua, itu nanti ketika kamu akan pulang lagi ke Malaysia karena visanya masih hidup kan, masih boleh bekerja di Malaysia dan boleh datang lagi ke sini, maka nanti akan ditanyakan sama petugas imigrasi di Indonesia mana kontrak kerja kamu. Dan kontrak kerjanya ini bukan sembarangan kontrak kerja my friend, tapi kontrak kerja yang memang sudah ada stempel dari kedutaan Indonesia ya. Nah, kalaupun belum ada, waktu kemarin kamu pulang kamu nggak sempat minta kontrak kerja atau majikannya pun lupa memberikan kontrak kerja ke kamu, bisa diminta di KBRI Kuala Lumpur ya, di bagian atasnya ketenaga kerjaan. Jadi di mana kamu bisa mendapatkan kontrak kerja ini, yaitu di KBRI Kuala Lumpur di bagian atasnya ketenaga kerjaan atau Adnaker. Oke, nah untuk mendapatkan ini, kalau kamu sudah ada di Indonesia terlanjur, nggak masalah. Majikannya datang walk in, nggak perlu buat temu janji ke KBRI Kuala Lumpur ke bagian kontrak kerja atasnya ketenaga kerjaan. Paham ya? Dan ini persyaratan yang harus kamu lengkapi atau majikan kamu bawa saat kamu mau minta kontrak kerja di KBRI Kuala Lumpur. Dengerin baik-baik dan share ke teman-teman kamu yang lain, dan kasih tahu majikan kamu kalau perlu tunjukin video ini, dan suruh juga dia subscribe channel Cerita Ricky biar kalian pun menjadi tahu. Oke, simak baik-baik poin per poin ya. Oke, sudah siap. Kalau perlu kamu siapin pulpen, dicatat baik-baik ya. Nah, kalau kamu perlu brosur seperti ini, kamu bisa minta ke KBRI Kuala Lumpur di bagian ketenaga kerjaan. Minta. Bahkan formulir kontrak kerjanya pun bisa diminta di sana ya. Oke, dicatat. Yang pertama, syarat untuk minta kontrak kerja dengan KBRI Kuala Lumpur yaitu kontrak kerja harus ditandatangan oleh majikan dan juga pekerja. Kontrak kerja yang asli bisa diminta di KBRI Kuala Lumpur ya. Jadi majikan sama pekerjanya datang ke KBRI Kuala Lumpur bagian atas ketenaga kerjaan, baca tanda tangan. Majikannya sama pekerjanya pun tanda tangan. Harus kontrak kerja yang asli yang ditandatangan ya. Kemudian juga bawa kopi paspor dan permit kerja. Dibawa fotokopi paspor dan juga fotokopi permit kerja. Oke, yang masih berlaku pastinya. Kemudian kopi asuransi pekerja. Jadi yang belum punya asuransi, nah minta sama majikannya untuk dibuatkan asuransi, karena asuransi adalah wajib hukumnya buat semua pekerja Indonesia yang ada di Malaysia. Oke. Kemudian yang keempat adalah surat izin dari suami atau dari istri atau dari keluarga yang ditandatangani oleh dan dicop ya oleh kepala desa atau RT atau RW. Nih,
Ini penting banget. Jadi bukan cuma keluarga kamu aja yang tahu kamu bekerja di sini, tapi kepala desa kamu pun ataupun RT RW-nya pun tahu. Kalau ada apa-apa bisa mudah dicari dan juga bisa mudah mengabari, begitu ya. Ini semua buat kebaikan pekerja Indonesia. Oke, kemudian yang kelima, fotokopi kartu keluarga atau KTP wali pekerja. Wali ini ya keluarga, bisa istri, bisa suami, bisa ayah, ibu gitu ya, adik, kakak ya. Kemudian yang enam, harus ada fotokopi kartu BPJS ketenagakerjaan. Jadi bukan cuma asuransi di Malaysia, tapi juga kamu harus punya BPJS ketenagakerjaan atau kopi bukti iuran BPJS ketenagakerjaan, begitu. Yang ketujuh, surat pernyataan dari majikan asli ya. Suratnya ditulis secara dengan tangan boleh, diketik boleh, tanda tangan asli, tanda tangan basah gitu ya. Surat pernyataan ini apa sih, seperti apa? Ini mungkin banyak yang tanyain sama pihak majikan. Ya, isi dari surat pernyataan ini adalah menyatakan bahwa saya namanya siapa, nomor IC-nya berapa, adalah benar. Contoh ini ya, majikan dari pekerja bernama apa, dengan nomor paspor berapa, begitu. Alamatnya di mana, tempat bekerjanya, alamat majikannya di mana, nomor teleponnya berapa, begitu. Oke, kira-kira seperti itu isinya. Kemudian juga fotokopi IC majikan. Ini biasanya buat pekerja pembantu rumah ya, asisten rumah tangga. Kemudian juga biasanya kalau asisten rumah tangga ini ada agensi pekerjanya. Nah, fotokopi maksudnya surat pernyataan dari agensi pun harus ada ya. Surat dari agensi pun harus ada. Kalau tidak punya agensi, dari syarikatnya harus ada. Kemudian harus ada kopi sertifikat registrasi dari Adnaker KBRI Kuala Lumpur. Ini buat para agensi nih yang terdaftar pasti punya sertifikat ini, jadi nggak ribet, pasti punya ya. Kemudian juga kopi lisensi dari Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia. Jadi hanya agensi-agensi yang terdaftar, bukan agensi-agensi KW-KW gitu, yang hoax gitu. Agensi ada tapi tidak ada, nggak bisa ya. Kemudian juga fotokopi IC manager atau direktur. Ini biasanya untuk para pekerja kilang, ladang, syarikat-syarikat gitu, ini pasti ada gitu ya. Kemudian nomor 13, kopi IC wakil dari syarikat atau agensi. Jadi si agensi ini pengurusnya juga harus menyertakan kopi IC-nya, begitu ya. Kemudian 14, kopi pernyataan gaji atau KWSP dari pihak agensi ataupun juga wakil agensi, pemimpin kamu, direktur kamu gitu ya. Oke, paham ya? Ini aturan-aturan ini bisa kamu minta ke kedutaan. Juga bisa didapatkan formulirnya di sana. Oke. Ribet nih, banyak banget aturannya. No. Jangan pernah berpikir kalau aturan-aturan yang dibuat oleh kedutaan itu menyusahkan atau menyulitkan kalian. Ini semua demi melindungi kalian dari kecurangan, dari juga penyelewengan hak-hak kalian sebagai pekerja. Jadi kalau ada apa-apa sudah jelas, kamu dibayar berapa di kontrak kerja itu, ada hari liburnya, kemudian ada cutinya, kemudian majikannya pun juga jelas begitu ya. Jadi ketika nanti ada masalah di kemudian hari, itu sangat akan mudah untuk mengurusinya gitu. Jadi semua aturan ini dibuat sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak pekerja Indonesia, biar kalian bekerja dengan enak, nyaman, dan sejahtera nantinya. Tidak ada lagi itu cerita ditipu, tidak dibayar gaji, atau gajinya tidak sesuai dengan standar begitu ya. Semua ini demi kepentingan kalian semua, begitu ya. Aturan ini sudah berlaku di seluruh dunia, negara-negara lain gitu ya. Jadi jangan berpikir ini adalah menyusahkan atau ini ribet. No way. Ini adalah mudah dan semuanya untuk kebaikan kalian semua. Paham? Bilang ke majikannya, share video ini ke mereka biar mereka pun jadi tahu. Dan syukur-syukur
biar mereka pun subscribe channel Cerita Riki gitu ya. Gitu. Kalau nggak paham, tanyain nih ke komen di bawah ini. Silahkan tanya sebanyak-banyaknya. Atau subscribe channel Cerita Riki. Dan follow Instagramnya, ini Instagram Kan Riki Official. By the way, Atase Ketenaga Kerjaan juga punya Instagram loh. Di follow juga, ini Instagramnya. Nih. Oke, paham dong. Kalau gitu, saya Riki pamit. Mau tidur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.